Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini berasal dari Bapak Abi Ridwan teman-teman. Beliau pernah menjabat sebagai Karohumas BKN, yang mana ada salah satu pelamar yang bertanya terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Nah, ini dia teman-teman jawaban dari Bapak Abi Ridwan. Kita lihat di sini. Pak, misal sekolah A tidak ada formasi, GTT di sekolah tersebut bisa daftar di sekolah lain tidak di tahap 1? Kemudian dijawab oleh beliau teman-teman, untuk P3K 2021, guru tetap wajib daftar dan pilih formasi pada tanggal 30 Juni sampai 21 Juli. Nanti sistem yang akan mengatur harus ikut di tahap 1, 2, atau 3. Pantau terus media sosial BKN dan Kemendikbud RI. Nah, jadi berdasarkan jawaban Bapak Abi Ridwan ini, yang mana semua guru honorer, baik itu guru swasta dan juga peserta yang tidak mengajar namun dia memiliki sertifikat pendidik, maka dia semuanya harus mendaftar di awal teman-teman, yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli. Nah, jadi ini sudah diatur oleh sistem teman-teman, apakah teman-teman bisa mengikuti ujian tahap 1, kedua, atau yang ketiga. Jadi seperti itu untuk yang pendaftaran seleksi P3K. Kemudian juga ada postingan dari Bapak Abi Ridwan teman-teman terkait P3K Guru yang tidak muncul di SSCSN. Nah, ini dia teman-teman postingan Bapak Abi Ridwan. Info lowongan P3K 2021 guru masih di-off-kan sebentar untuk optimasi pencarian. Semoga dengan itu kode NPSN bisa muncul. Ternyata banyak sekali nama sekolah yang sama persis. SDN 1 Sumberjo ada di Lampung, Bojonegoro, dan 3 di Kabupaten Malang tanpa NPSN. Bisa-bisa salah pilih sekolah lain. Nah, jadi karena adanya beberapa nama sekolah yang sama persis, maka untuk P3K Guru ini masih di-off-kan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya mengapa P3K Guru ini tidak muncul, nah ini adalah jawaban dari Bapak Abi Ridwan teman-teman, yaitu sedang dilakukan optimasi pencarian karena ada beberapa nama sekolah yang sama persis tanpa NPSN. Jadi seperti itu. Ini untuk menjaga-jaga hal yang tidak diinginkan teman-teman, seperti salah lamar ataupun salah sekolah. Kemudian di sini juga ada postingan dari BKN teman-teman. Kita lihat di sini. BKN memposting informasi penting. Sobat BKN, Mimin barusan cek media sosial. Banyak pertanyaan seputar tata cara dan alur pendaftaran ASN yang masuk. Namun, rata-rata pertanyaan tersebut sudah ada jawabannya di sscsnbkn.go.id. Nah, sebelum kalian menyesal karena salah input, yuk baca dulu sebelum mendaftar. Nah, jadi semua permasalahan ataupun kendala-kendala saat mendaftar seleksi CPNS ataupun P3K ini sudah ada jawabannya teman-teman di SSCSN. Jadi teman-teman tinggal cek saja. Kita akan coba cek teman-teman. Nah, ini dia teman-teman beberapa permasalahan dan juga jawaban yang sudah disediakan oleh sscsnbkn.go.id. Nah, teman-teman tinggal baca saja di sini. Misalkan terkait pendaftaran akun. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan teman-teman. Bagaimana pengisian data nama yang benar? Nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Nah, di sini sudah lengkap semua, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal cek saja. Kemudian, di sini juga ada menu helpdesk, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mengalami kendala ataupun permasalahan, teman-teman bisa masuk ke menu helpdesk ini. Kita akan cek, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali teman-teman solusi dari permasalahan yang sering dialami oleh pelamar. Yang pertama yaitu data diri. Silakan memilih permasalahan tentang data diri sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalkan teman-teman mengalami kendala NIK dan nomor KK ini tidak ditemukan, maka teman-teman tinggal klik saja yang ini. Kemudian NIK didaftarkan orang lain, kemudian data tidak sesuai. Nah, teman-teman tinggal pilih saja sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, password. Silahkan mengisi form untuk permasalahan terkait keamanan password. Yang pertama yaitu untuk mereset password, kemudian lupa jawaban pengaman 1, kemudian lupa jawaban pengaman kedua. Kemudian selanjutnya yaitu data tidak ditemukan. Silahkan pilih permasalahan data tidak ditemukan sesuai kendala yang Anda alami.
Yang pertama yaitu perguruan tinggi tidak ditemukan. Nah, jadi apabila teman-teman mengalami hal seperti ini, maka teman-teman tinggal klik saja. Kemudian lokasi lahir tidak ditemukan. Kita akan coba cek teman-teman, lokasi lahir tidak ditemukan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi beberapa isian seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, negara, kota, dan juga masukkan kode yang tertera di sini. Jadi teman-teman tinggal isikan saja, sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian di sini juga ada pengecekan data P3K, teman-teman. Silahkan pilih permasalahan terkait pengecekan data untuk jenis pengadaan P3K, baik guru ataupun non-guru. Bantuan pengecekan XTHK2 bagi pelamar PPK XTHK2. Nah, teman-teman bisa mengecek di sini apakah teman-teman masuk THK2 atau tidak. Kemudian juga bantuan pengecekan Dapodik bagi pelamar P3K guru. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini. Teman-teman tinggal klik saja. Selanjutnya yaitu pengaduan. Jika Anda mengalami kendala terkait instansi yang dilamar, Anda dapat melakukan pengaduan ke instansi. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Kemudian status pengaduan, silahkan periksa status penyelesaian permasalahan pada cek status pengaduan. Nah, di sini sudah lengkap sekali teman-teman permasalahan-permasalahan dan juga jawaban ataupun solusi yang diberikan oleh BKN. Jadi teman-teman tinggal cek saja di portal SSCSN masing-masing. Seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi P3K guru. Yang pertama yaitu tes kompetensi P3K guru meliputi tes kompetensi dan wawancara. Nah, jadi tes kompetensi P3K ini ada dua teman-teman, yaitu tes kompetensi dan tes wawancara. Berdasarkan tahun lalu, ini yang pertama yang dikerjakan terlebih dahulu ini adalah tes kompetensi. Jika telah selesai, kemudian teman-teman login kembali untuk mengerjakan tes wawancara. Jadi seperti itu. Kemudian yang B, materi tes kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian yang C, tes kompetensi dan wawancara dilakukan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer CAT UNBK dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian yang D, tes kompetensi P3K guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian kompetensi atau TUK yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi tes kompetensi P3K ini memiliki 3 kali kesempatan teman-teman, khususnya guru honorer negeri. Dan untuk guru honorer swasta ini hanya memiliki 2 kali kesempatan, yaitu pada ujian kedua dan pada ujian ketiga. Kemudian poin yang E, seluruh pelaksanaan tes kompetensi P3K dibiayai oleh Kemendikbudristek melalui yang pertama yaitu Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM CAT UNBK, dan yang kedua yaitu dana BOS untuk operasional di TUK yang meliputi kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Nah, jadi semuanya ini ditanggung oleh Kemendikbudristek teman. Kemudian poin yang F, hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan kemudian. Nah, jadi menunggu info lebih lanjut teman-teman mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K ini. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas sesuai dengan kewenangannya. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih. Direktur Jenderal Iwan Sahril. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.